Miami Heat mengejutkan Boston Celtics dan bisa nyolong satu game di TD Garden. Apakah kita setuju kalau Coach Spo adalah coach terbaik di NBA saat ini? Oke, si Thunder hari ini, mainnya bagus banget, lebih bagus daripada game pertama menurut gue. Offense-nya rapi, defense-nya jauh lebih solid. I'm so proud with my boys. Dan kita juga akan preview 3 game untuk hari Jumat besok. Kita gas. Ngobrol NBA episode 121. Wah, hari ini gokil ya. Sialan, hari ini sialan. Celtics sabun. Ampun Celtics. Hari ini Menteng Thunder bener satu salah satu. Bener di OKC, jeblos di Celtics. Aduh, gue rasa 75%, 80% mungkin kalian yang ikutan prediksi jeblos juga di Celtics. Kita sama-sama jeblos, tapi salut buat yang memilih Miami Heat untuk menang di game kedua hari ini dan kejadian. Gokil, nggak ada yang nyangka. Mengejutkan, karena furfurannya tadi. Coba ya kita cek furfurannya hari ini ya. Hari ini furfurannya adalah 14,5 bro. Celtics ngefurnya 14,5 dan mereka kalah selisih 10. Gokil. Heat, Miami Heat, gila ya. They did it again. Coach Spo did it again. I mean, tanpa Jimmy Butler, tanpa Terry Rozier, ada Jaime Jaquez, rookie loh itu. Nikola Jovic, pemain tahun kedua loh itu. Caleb Martin, gue sampai lupa ya. Caleb Martin tuh baru bangun kalau pas lagi lawan Celtics, yang lupa gue. Tapi gue mau kasih shout out pertama ya. Kita bahas pemainnya dulu, baru kita bahas pertandingannya. Gue mau kasih shout out pertama buat yang main kedua paling bagus deh, Bam Adebayo. Gue selalu pengen Bam Adebayo itu kalau setiap pertandingan itu mainnya agresif. Karena kalau dia main agresif, menurut gue Heat itu chance menangnya gede. Ini ngomongin dengan atau tanpa ada Jimmy Butler. Yang penting Bam Adebayo-nya agresif dulu deh. Lebih agresif buat nyetak poin, nggak pasif gitu. Mainnya juga ada gregetnya. Nah tadi gue ngeliat itu di Bam Adebayo. Mid range-nya jalan, ada basketnya jalan, dan pemain yang paling bagus mainnya menurut gue hari ini adalah Tyler Herro. Tadi gue baca komentar-komentar Tyler Herro was the hero of the day. Ya setuju. Karena Tyler Herro tuh gue semakin seneng dia kelihatannya semakin natural as a point guard. Terbukti di game ini dia bisa 14 assist loh. Kayak ngejalanin tugasnya dia sebagai point guard semakin natural aja gitu. Menurut gue dia nggak cuma pengen nge-score sendiri, tapi dia bener-bener bisa set up buat teammates-nya untuk bisa dapetin clean look juga gitu. Tadi dia yang paling kelihatan, yang paling gue notice adalah two-man action antara dia sama Bam Adebayo. Pick and roll-nya jalan banget, dia berusaha untuk nyari Bam terus ketika Bam udah dapet posisi enak di dalam. Suka gue, keren. Tapi semua itu tidak akan terjadi tanpa kejeniusan seorang Erik Spoelstra menurut gue. Jadi mastermind-nya memang Erik Spoelstra. Ya lu bayangin lah, tanpa Jimmy Butler, tanpa Terry Rozier. Tadi gue udah mention ya nama-namanya ya. Jaime Jaquez, rookie itu. Nikola Jovic, Caleb Martin, Bam Adebayo, Tyler Herro, a little bit of Duncan Robinson, Haywood Highsmith. Melawan super team kayak begini, kalau lu nggak punya pelatih kayak Erik Spoelstra, udah nggak tahu deh kayak apa nasibnya deh. Tapi gue tadi baca di satu artikel, Erik Spoelstra selama dia nge-coach Miami Heat, setiap kali Miami Heat kalah di game pertama, apa yang terjadi di game kedua? Rekornya adalah di game kedua ya, rekornya adalah menang 10 kali dan kalah 3 kali. Apa yang bisa kita lihat dari data ini? Apa yang bisa kita simpulkan dari data ini? Erik Spoelstra itu cuma butuh 1 game sebenarnya. Cuma butuh 1 game untuk bisa mempelajari lawannya.
dan coaching staff yang nggak cuma Erik Spoelstra lah, pasti coaching staffnya semua udah paham kerja barengnya seperti apa, dan mereka benar-benar bisa mempelajari tim lawan itu hanya butuh 1 game. Mereka bisa flip the switch 1 game. Apa yang terjadi di game pertama, Miami Heat nembak 3 poinnya 12 kali. Boston Celtics 22 kali masuknya. Di game ini dibalik sama Miami Heat. Miami Heat cetak 23 kali 3 point masuk. Dan itu akurasinya 50% lebih tuh. Karena attempt-nya cuma 43. Dari 43 attempt masuknya 23. Sementara Boston Celtics kebalikannya dari game pertama. Mereka hanya masukin 12 kali 3 point. Gila men, jadi dari area 3 point aja Miami Heat itu udah unggul 33 angka. Itu Coach Spo tuh. Udah pasti, gue yakin Coach Spo adalah oke, Boston Celtics itu 3 point shooting team. Kita kalahin dia dengan main 3 point aja udah, ayo lu pede, confident. Gue yang susah adalah gue tuh punya mimpi ya. Gue pengen banget ada di locker roomnya Miami Heat. Gue pengen tahu gimana caranya Coach Spo ini nge-build confidence ya ke pemain-pemainnya ini, yang mereka juga tahu dan mereka sadar mereka bermain tanpa superstar mereka. Tapi gimana caranya bisa nge-build confidence dari pemain-pemain ini untuk melawan super team kayak Celtics dan bilang bahwa oke, mereka bisa punya the best record in the NBA, mereka bisa punya rekor terbaik di NBA, tapi kalian ini bisa ngalahin mereka. Itu gimana cara nge-build confidence-nya? Gue tuh pengen ada di locker room Heat untuk menyaksikan bagaimana Coach Spo ini pay attention to detail. Karena buat ngalahin tim sekelas Celtics ya, itu lo benar-benar mesti pay attention to detail, man. Setiap play itu benar-benar mesti dipelajarin, itu sampai small detail terkecil itu mesti paham, mesti tahu gitu loh. Baru lo bisa ngalahin tim kayak Celtics gitu, dan mereka melakukan itu di game kedua. Film sessionnya menurut gue itu benar-benar pay attention to detail banget sih. Ini nih, si Tatum begini, Jaylen Brown begini, Porzingis begini. Itu dipelajarinnya gue nggak ngerti gimana caranya sampai mereka bisa menang, man. I mean, luar biasa sih. Satu hal yang gue paling notice ya dari game tadi, effort. Kita kalau ngomongin effort itu totally beda ya di game kedua ini. Miami Heat main jauh lebih fisikal, lebih agresif, effortnya luar biasa. Apa yang gue maksud dengan effort adalah itu nggak terlihat di pemain-pemain Celtics menurut gue. Kenapa? Ini pertanyaan orang bodoh aja deh ya. Ketika tim lawan udah masukin, misalnya let's say 10 kali 3 point, 11 3 point yang ke-12, 13, 14. Dan lu tahu akurasinya lagi wangi. Joe Mazzulla, kenapa lu nggak coba stop the bleeding? Lu stop the bleeding, man, dengan bener-bener kasih defense yang lebih rapat gitu loh ke shooter-shooter Miami Heat. Lu nggak bisa terusin 3 point ke-15, 16, 17 sampai ke 23. Terjadi 23 kali tembakan 3 point yang masuk. Dan menurut gua kebanyakan nggak wide open sih memang. Di kontes, dijaga. Tapi jaganya itu menurut gue kontesnya itu nanggung. Lu berusaha untuk ngekontes tapi lu nanggung gitu loh. Akhirnya nembaknya shooter-shooter Miami menurut gue nembaknya masih nyaman-nyaman aja. Walaupun itu sekilas kayak di kontes ya. Tapi sebenarnya enggak. Menurut gue. Jadi mereka selalu telat gitu loh. Telat dan effort buat nge-challenge-nya itu kurang menurut gue. Di game tadi itu yang gue notice dari yang gue lihat ya, effortnya sih menurut gue mereka langkahnya selalu telat, stepnya selalu telat, dan effortnya menurut gue kurang. Defense-nya kurang banget Boston Celtics di game ini. Kalau ngomongin soal offense, selain Jaylen Brown, selain Jason Tatum, menurut gue yang lain nggak ada yang menonjol. Porzingis yang paling flop banget di game ini karena shootingnya 1 dari 9 dan hanya cetak 6 poin. Lo nggak bisa menang sih menurut gue kalau Porzingis cuma cetak 6 poin dan berharap lagi-lagi seperti tahun kemarin cuma sama Jaylen Brown sama Jason Tatum.
itu bukan Boston Celtics tahun ini Boston Celtics tahun kemarin. Menurut gue tahun ini harusnya jadi jauh lebih berbeda, jauh lebih dynamic, ball movement, moving the ball, dan jadi tim Celtics yang berbeda. Itu nggak terjadi di game kedua tadi menurut gue. Porzingis cuma 6 poin, dan itu gue harus kasih kredit buat pemain-pemain Miami Heat yang gue lihat bermain sangat-sangat fisikal, terutama ke Porzingis. Mereka tahu Porzingis jangan sampai dapat bola enak di dalam, mereka harus push Porzingis sejauh mungkin dari ring, dan itu dilakukan banget di game kedua tadi. Jadi Porzingis kalau misalnya mau perbaiki gitu ya, dia harus bermain jauh lebih agresif sih di game ketiga, karena Miami Heat ini timnya sangat-sangat fisikal. Menurut gue satu-satunya cara buat melawan Celtics ini adalah dengan bermain cepat dan bermain fisikal menurut gue, dan itu mereka lakukan di game kedua. Nah, nanti game ketiga balik lagi ke Miami nih, wah gila emangnya. Aduh sayang banget Celtics ya. Ini kekalahan yang unacceptable sih menurut gue. Bukan Miami itu yang jago banget gitu, enggak, orang superstarnya nggak ada. Lo mau bilang Miami Heat jago gimana, superstarnya aja nggak ada. Tapi mereka menunjukkan effort, mereka menunjukkan eksekusi sesuai dengan game plan-nya Spo di lapangan, itu semua jalan. Kalau Celtics tadi menurut gue banyakan ISO ngedrive sendiri ke dalam aja menurut gue tadi yang gue lihat ya. Jaylen Brown, Jason Tatum, nggak ada set play. I don't know if they run any set play ya. Menurut gue minim banget menurut gue tadi. Mungkin karena defense-nya juga mereka tahu mereka kedodoran banget di defense-nya, jadi offense-nya juga nggak ngalir enak gitu. Ya mudah-mudahan lah ada perbaikan di game ketiga. Ya harus ada perbaikan, kalau nggak ini malu men. Malu, tim udah kayak stack kayak begini, sekalah di kandang loh ini. Ini Joe Mazzulla pasti banyak dikritik di game ini setelah kalah tadi. Menurut gue Joe Mazzulla adalah, selain Porzingis ya, menurut gue Joe Mazzulla satu-satunya orang yang mungkin mendapat kritikan paling banyak setelah kalah tadi, karena secara garis besar ya dia kalah taktik dengan Coach Spo, dan menurut gue dia nggak bisa stop the bleeding gitu loh. Dia lawannya udah tahu shooting 3 point lagi wangi ya, do something. Jangan membiarkan tim lawan untuk bisa nembak 3 point dengan enak terus gitu. Ya menurut gue itu aja sih. Oke, panjang loh bahas Celtics. Damn, gue jeblos di Celtics. Tapi gue tetap percaya Celtics tetap bisa menang series ini, walaupun ternyata mungkin perjalanannya agak butuh lebih lama gitu. Tapi gue percaya kalau Celtics sampai kalah ya, di series ini Celtics sampai kalah, itu betapa murkanya ya fans Celtics di kota Boston. Itu betapa murkanya ini sama Celtics nih. Dan banyak yang bilang kalau sampai Celtics kalah bla bla bla, mungkin ini terakhir kali kita lihat Jaylen Brown sama Jason Tatum main bareng. Ya kalau lo ngerti angka-angkanya mungkin nggak segampang itu sebenarnya memisahkan Jaylen Brown sama Jason Tatum ya, karena kontraknya ajaib juga nih sebenarnya, nggak segampang itulah. Tapi ya kalau itu keinginannya fans Celtics sih, mestinya udah dari tahun kemarin kali ya, mestinya nggak denial terus gitu kali. I don't know, we'll see. Intermezzo sedikit. Hari ini kita baru aja launching kaos Ant-Man dan sudah bisa di pre-book di Tokopedia. Linknya akan gue taruh di baris kedua, karena di baris pertama adalah informasi klasemen, game prediksi. Nanti di baris kedua ada link buat teman-teman yang mau pre-book kaosnya Ant-Man. Tadi kita start pre-book jam 5, sekarang sudah jam 6 dan udah ada sekitar 30-an lebih orang yang udah colong start duluan. Jadi teman-teman silakan buat fansnya Minnesota Timberwolves, buat fansnya Ant-Man yang mau ikutan pre-book, bisa cek linknya di deskripsi video ini di baris kedua ya. Oke, segitu aja intermezzonya. Kita lanjut lagi ngobrol NBA-nya. Yang kedua tadi OKC lawan Pelicans. Gue cuma mau bilang I'm so happy with OKC hari ini. It's extremely important. You can't take home court advantage lightly in the playoffs. So we knew we had to come out here and protect home court advantage, and we did that tonight. Congrats, guys! Great win. You can't leave that post-game interview
without getting in a couple of barks. Gue rasa seperti yang gue bahas kemarin, gue pengen OKC mainnya lebih mantep dan lebih gak grogi gitu di game kedua, dan mereka menunjukkan itu. Offensive flow-nya jauh lebih enak, the ball was moving side to side, semua making extra pass, player movement-nya bagus, drive and cut, Chet Holmgren juga tadi mainnya bagus di awal sejak tip off. Gue rasa dia jauh lebih mantep lah mainnya di game kedua ini. Shai nggak ada perubahan, Shai's being Shai, sangat-sangat bisa diandalkan dari mid range. Dia tadi cetak berapa? 30 something points, 32, I think 33. Tapi overall selain Shai dan Chet Holmgren, gue lagi-lagi mau mengingatkan selalu setiap episode seberapa pentingnya J-Dub, Jalen Williams. I think he's gonna be a star. He is already a star menurut gue di mata gue ya. Tapi the importance of J-Dub dalam skema offense-nya OKC dan juga defense-nya OKC itu menurut gue he is one of the biggest part of our identity ya as a team. Itu J-Dub tuh. Lu Dort hari ini bagus banget defense-nya ke Brandon Ingram. Gua tadinya expect Brandon Ingram di game kedua lebih bagus lagi daripada game pertama. Ternyata Brandon Ingram di game kedua itu shootingnya cuma dapat attempt 10 kali dan nyetaknya hanya 18 poin. 18 poin memang secara poin lebih banyak dibandingkan dengan game pertama, tapi ketika sekelas Brandon Ingram cuma dapat attempt 10 kali nembak, aman OKC. Aman. Artinya Lu Dort yang mendapatkan assignment untuk jaga BI itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan berusaha mendinai bola supaya nggak sampai ke Ingram. Itu menurut gue patut diapresiasi banget. BI cuma 10 attempt itu membahagiakan sekali buat saya. CJ McCollum 15 poin, Herb Jones 18 poin, dan Trey Murphy the third yang di game pertama bikin saya ngap banget. Trey Murphy asli di game ini hanya bisa cetak 8 poin. Keren, oke sih keren banget. Hari ini tadi offense-nya rapi banget, asli rapi banget. Semua ball movement-nya bagus, spacing-nya bagus banget. Dan yang pasti mereka confidence-nya lebih naik aja. As a team, confidence-nya lebih naik dibandingkan dengan game pertama, lebih nggak grogi. Bener-bener ritmenya dapat terus oke sih. Tadi sempet lihat jauh banget sampai udah di quarter 4 sih udah garbage time. Pelicans sih yang nyebelin emang si Valanciunas udah nggak bisa dijaga lah, dibumping Chat nggak patah tulangnya udah bagus sebenarnya. Chat nih di abis series ini pijitin si Chat, aduh ampun kesian gue sama si Chat. Josh Giddey tadi oke. Off the bench sebenarnya nggak ada yang menonjol, tapi Isaiah Joe 2 kali 3 point. Dan senang banget lihat main OKC hari ini, senang banget. Terutama bagaimana ketika OKC defense mereka selalu ada di posisi guarding position yang tepat gitu loh. Mereka ada ketika defense tuh ada di posisi yang selalu tepat. Jadi tadi Pelicans melakukan beberapa kali offensive foul, illegal screen. Maksud gue illegal screen berapa kali mereka tadi 9-10 kali kayaknya banyak banget di call sama wasit, dan itu bikin frustasi juga tuh Willie Green tuh bentar-bentar di call. Tapi itu memang positioningnya OKC bagus sekali tadi dalam melakukan defense ya. Keren, 2-0 bisa napas dikit lah gue 2-0. Walaupun nanti di game ketiga dan seterusnya pasti makin berat, yakin gue. Main di kandang Pelicans berat asli. BI kuncinya buat Pelicans menurut gue Brandon Ingram. Masa nggak sekelas Brandon Ingram dalam satu game nggak boleh cuma attempt 10 kali tembakan tuh, menurut gue nggak boleh. Minimal 20. Lu harus ride and die with Brandon Ingram menurut gue. Nggak boleh cuma 10 attempt, minimal 20, kalau perlu 25 attempts. Let it fly. Menurut gue itu satu-satunya opsi buat Pelicans buat bisa keep up dengan OKC Thunder ya. Oke, 2-0 unggul OKC Thunder. Tadi gue juga pilih OKC Thunder untuk bisa menang di game kedua, tapi gue tahu di game ketiga dan seterusnya pasti makin berat, dan banyak sekali yang expect series ini untuk bisa sampai ke game ke-7.
Saya sih nggak mau. Saya sih nggak mau kalau sampai game ke-7 kalah. Kalau sampai game ke-7 mah ngeri. Suruh uji mental anak-anak ini mah belum siap kayaknya. Jangan sampai game ke-7 lah, 6 boleh lah. 6 menang 4-2 boleh lah. Atau kalah sekalian deh, jangan sampai game 7 lah. Stres. Fansnya stres. Oke, kita langsung menuju ke game besok. Jangan lupa teman-teman yang mau ikutan game prediksi yang kita adakan sepanjang playoff ini sampai babak final dan dibantu sama teman kita Nico. Nico, sekali lagi gue akan terus-terusan mengucapkan thank you banget udah mau membantu gue menjadi admin dan menjadi polisi, ngecekin semua komen-komen, masukin ke dalam klasemen. It's not easy. Itu tugas yang berat dan dia harus lakukan itu setiap hari. Jadi teman-teman yang ikutan game ini abis nanti jawab di kolom komen bawahnya, kasih tambahan komentar ya. Thank you Nico. Apresiasi seperti itu gue rasa akan sangat nunjukin kalau kita appreciate lah. Pekerjaan seperti itu menurut gue nggak gampang gitu loh, mengkompilasikan data-data yang jumlahnya ratusan itu. Dan thank you Nico, thank you ya. Teman-teman yang mau cek klasemen ada di baris pertama deskripsi video ini, nanti bisa cek klasemennya tim kalian udah sejauh apa sampai dengan hari ini. Menteng Thunder kemarin rekornya 16-4. Hari ini bener 1 jeblos 1, jadi 1 sama. Berarti sekarang rekornya 17-5. Kesel gue sama Celtics nih, kupret nih bener-bener. Besok ada berapa game? Coba kita lihat ya. Hari Jumat. Besok Jumat kan ya? Oke, besok Jumat ada 3 game. Bakal seru-seru juga. Kita akan prediksi dan teman-teman kalau sudah tentukan pilihannya nanti jangan lupa masukin di kolom komentar dan ikutin template seperti jawaban yang gue pin ya. Komen yang gue pin, ikutin template seperti itu untuk memudahkan kerjanya Nico biar dia mengkompilasikan datanya gampang ya. Oke, game pertama ada Cavs lawan Orlando Magic. Jalen Suggs kemarin injured, bisa main lagi nggak ya? Jalen Suggs, kalau nggak ada Jalen Suggs saya bye-bye nih Magic nih, bye-bye. Bentar, gue cek dulu ya. Jalen Suggs. Oh, he's available. Jalen Suggs available buat game 3. So, gua rasa Magic 2 kali mainnya jelek. Paolo Banchero 2 kali mainnya sangat-sangat tidak efisien karena turnovernya banyak sekali. 9 di game pertama, 6. Gua nggak ada cara lain. Paolo Banchero di game ketiga besok di home gamenya Magic Orlando itu harus bermain lebih smart dan dia harus bisa lebih agresif dan decisive. Menurut gue lebih assertif dan lain-lain. Cuma itu satu-satunya cara Orlando Magic bisa punya harapan. Franz Wagner juga off the bench, gue nggak tahu kenapa gue masih expect Cole Anthony buat bisa kasih kontribusi lebih off the bench. Cole Anthony tuh mainnya mesti lebih bagus karena di game pertama, game kedua dia nggak produktif sama sekali menurut gue. Dan gue nggak terlalu pusing sama Gary Harris, Jonathan Isaac. Gue rasa mereka udah tahu role-nya harus ngapain. Tapi yang gue pengen lihat adalah Jalen Suggs. Tadi gue mention Jalen Suggs. Gue pengen Jalen Suggs sebagai point of attack defender di game ketiga harus bisa lebih meredam lagi nih backcourtnya Cavs nih, Darius Garland, Donovan Mitchell dan lain-lain. Mereka kalah size, mereka punya Evan Mobley, Jared Allen, tapi gue berharap Magic bisa menunjukkan hustle, bisa menunjukkan bermain lebih fisikal untuk bisa mengatasi kekalahan size-nya mereka di game ketiga besok. Apalagi pasti akan dapat energi dari crowd di Orlando. Mereka very excited untuk bisa ngelihat tim ini masuk ke playoff lagi. I think the energy will be different besok di game ketiga. Jadi gue ambil Magic deh. Gue pilih Magic. Orlando Magic. Ini pick yang gue nggak yakin sebenarnya, tapi somehow gue percaya Paolo Banchero bakal lebih efisien mainnya, lebih efektif mainnya di game ketiga besok di kandang mereka, dan bisa menularkan energi yang positif ke teammates-nya. Gue rasa every time Paolo Banchero mainnya bagus, gue rasa itu nular ke semua teammates-nya.
So, untuk game ketiga besok, gue akan memilih Orlando Magic untuk bisa menang di home game pertama mereka. Oke, game kedua adalah New York Knicks dan Sixers. Gue melihat di game pertama, game kedua, Jalen Brunson walaupun bisa cetak poin banyak, tapi dia secara game menurut gue sangat-sangat tidak efisien. Nembaknya banyak tapi masuknya sedikit. Jadi apakah ketika Jalen Brunson bermain tidak efisien di kandang Sixers, Knicks masih bisa menang? Gue sih nggak yakin. Gue nggak yakin. Embiid kemarin di wawancara setelah kalah di game kedua, dia bilang dia tetap percaya Sixers is the better team dan mereka percaya mereka bisa menang series ini. Gue sih nggak 100% percaya apa yang Embiid bilang, karena dia ngomongnya juga sambil nunduk ke bawah gini. I believe we are the better team. I think we have the better chance to win the series, bla bla bla. Tapi palanya sambil lihat ke bawah. Lu kalau pede lu lihat ke atas dong, Bit. Lu ngomong sambil lihat ke wartawannya dong, Bit. Tapi 2 kali Brunson di bail out sama teammates-nya di MSG. Gue gak kaget kalau Brunson tiba-tiba besok bisa single-handedly bermain jauh lebih bagus. Tapi untuk di game ketiga besok gue pilih Sixers. Gue akan pilih Sixers buat menang di game ketiga besok. Hanya karena kemarin menurut gue they're so close. Mereka terlalu close itu buat bisa nyuri 1 di MSG. Sisa 30 detik udah unggul 5. Bisa digituin itu, it's so unfortunate buat Sixers. Tapi gue rasa mereka tidak akan membiarkan itu terjadi di kandang mereka besok di game ketiga. So, I pick the Sixers buat menang di game ketiga besok. Jadi pilihan pertama gue tadi Magic, pilihan kedua gue Sixers. Dua-duanya tim kandang. Nah ini game ketiga ajaib nih. Nuggets lawan Lakers ya. Kemarin Lakers kalahnya sangat-sangat nyesek. Udah unggul 20 points, AD udah mainnya udah unstoppable, LeBron udah turn back the clock, quarter 4 udah gokil LeBron. Gue nggak tahu sih, jujur gue nggak tahu Darvin Ham masih punya simpenan taktik apalagi nih. Abis 2 game kemarin, game pertama kalah, game kedua udah leading di comeback. Masih punya nyimpen taktik apalagi yang belum dia pakai gitu. Gue nggak tahu gitu. Gue belum tahu dan gue nggak yakin apapun taktiknya menurut gue tetap bisa di counter sama Mike Malone gitu ya. Sejauh ini sih gue masih berpikir seperti itu. Nggak tahu besok kalau ternyata tiba-tiba dia punya taktik yang Mike Malone nggak bisa counter dan itu terbukti efektif, ya itu keren menurut gue. Karena besok sih menurut gue kalau Lakers udah kalah dan ketinggalan 3-0, menurut gue udah kelar seriesnya, udah nggak akan bisa comeback juga. Jadi besok adalah penentuan juga buat Lakers sebenarnya untuk bermain di kripto dan bisa menang dan terhindar dari ketinggalan 3-0. Jadi saya akan pilih Nuggets. Aduh, gimana gue mau pilih Lakers ya? Mereka mainnya di kripto sih. Dan kalau kalah menurut gue udah kelar udah. Tapi gue pasti feelingnya sama Nuggets, gimana dong? Gue ikutin feeling gue, I have to pick the Nuggets, man. Nggak tahu. Gue nggak merasa Lakers bisa keluar dari apa ya? Masih belum merasa Lakers tuh bisa keluar dari Denver Nuggets sih, bisa keluar dari bayang-bayang Denver Nuggets gitu. Kayak it feels like Denver Nuggets itu they own the Lakers, man. Tapi sampai dengan hari ini gue masih merasa seperti itu. Mereka nggak pernah bisa nemuin jawaban how to stop Jokic, how to finish the game ketika lawan Denver Nuggets gitu. Itu belum sampai hari ini gue belum bisa melihat Lakers bisa melakukan itu dan membuat perubahan yang bisa membuat gue percaya bahwa oke, Lakers sudah nemu nih cara ngalahin Denver. At least sampai dengan gue ngomong detik ini belum. So I'm just gonna ride the wave. Gue bakal tetap memilih
Denver Nuggets untuk bisa menang di game ketiga besok. Tapi gue nggak akan kaget sih kalau Lakers bisa menang besok ya. Sebenarnya ada kemungkinan juga kok. Kalau misalnya mereka main kayak Miami Heat hari ini, misalnya tiba-tiba misalnya D'Lo bisa 9 kali 3 point, Austin Reeves nyala, somehow misalnya Gabe Vincent bisa main kayak dia di playoff Miami Heat tahun lalu gitu ya. Emang mesti ada faktor-faktor unpredictable-nya kalau buat ngalahin Denver ya. Jangan pemain-pemain yang udah di scouting reportnya Denver udah mesti dicecar tuh, udah mesti yang ajaib-ajaib nih bisa step up besok buat Lakers ya. Rui Hachimura gitu misalnya harus bisa lebih, kontribusinya harus bisa lebih lagi. Ya berharap sama LeBron sama AD doang sih sebenarnya berat lah. Oke, jadi pilihan gue Denver Nuggets ya, tetap Denver Nuggets. Gue main safe aja, main aman. Oke, segitu aja untuk episode 121. Teman-teman jangan lupa tulis langsung komentarnya di bawah prediksi kalian untuk 3 game besok, dan jangan lupa ikutin template seperti di komen yang gue pin supaya nanti mengkompilasi datanya juga lebih enak ya. Oke. Thank you guys for watching episode 121, dan kita ketemu lagi di Ngobrol NBA episode selanjutnya. I'm out.